Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Yansan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan mengenai analisa beban kerja fisik dan mental dengan menggunakan word sampling dan NASA TLX. Nah, di sini ada saya sendiri, Ignatio Ferdi Setiadi, ada Rio Hananto, Aurelia Ana, Denny Ramadan, dan Syana Sudaya Putri. Nah, di sini dari jurnal yang kami ambil terdapat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitiannya itu mau mengatasi ketidakseimbangan jumlah operator dan mesin untuk mencegah terjadinya beban kerja yang tinggi yang dapat bertambah buruk bagi pekerja. Nah, di sini bertambah buruk bagi pekerja bisa terdapat beban kerja fisik atau maupun mental. Nah, di sini penggunaan metode penelitiannya itu menggunakan metode observasi, lalu adanya wawancara, serta perhitungan waktunya itu menggunakan word sampling dengan lembar instruksi kerja. Nah, di sini terdapat identifikasi elemen kerja dikarenakan di sini perhitungan waktu bakunya menggunakan word sampling. Jadi elemen kerjanya di sini ada quality control cutting, di mana di sini uh, elemen kerjanya mengenai pengukuran thickness-nya, panjang, lebar pada raw materialnya. Nah, terdapat juga ada quality control produk, di mana elemen kerja ini mengontrol kualitas properti produk. Selanjutnya adanya QC sending, di mana di sini adanya inspeksi visual grading setiap practice board yang akan keluar. Dan yang terakhir ada quality control mengenai finish board. Nah, di sini adanya pengecekan dan test board properti setelah proses quality control sending. Selanjutnya dilakukan pengujian data. Yang pertama, kita lakukan uji kecukupan data. Uji kecukupan data ini untuk mengetahui bahwa data yang kita miliki ini cukup untuk dilakukan pengujian selanjutnya atau tidak. Dengan kita melakukan uji kecukupan data ini dengan rumus Z kuadrat dikali 1 min P dibagi P dikali A kuadrat. Bisa dilihat, ini perhitungan uji kecukupan data untuk quality control cutting 1 sampai quality control finish board. Untuk perhitungan ini, kita memakai tingkat keyakinan sebesar 95% dan tingkat ketelitian 5%. Dan bisa dilihat dan disimpulkan bahwa dari uji kecukupan data ini, untuk seluruh data dari quality control cutting 1 sampai quality control finish board itu datanya tercukupi dikarenakan N lebih besar daripada N aksen. Lalu yang kedua ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini bertujuan untuk mengetahui data yang kita miliki ini berada pada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Batas kontrol atas dan batas kontrol bawah ini bisa kita cari dengan rumus di kanan bawah ini. Atau juga uji keseragaman data ini untuk mengetahui data yang dicatat oleh pengamat itu konsisten atau tidak. Untuk melakukan uji keseragaman data ini, kita harus membuang foreign element yang disebabkan oleh operator dan sudah tidak ada outlier. Nah, dan dapat disimpulkan dari quality cutting 1 dan quality control finish board dari tabel di sini, dapat kita simpulkan bahwa seluruh data yang ada itu seragam. Nah, selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap seluruh elemen kerja, di mana dalam melakukan penyesuaian ini digunakan metode Westinghouse, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap skill, effort, condition, dan konsistensi. Dilihat pada condition terlebih dahulu, karena seluruh condition ini nilainya sama terhadap seluruh elemen kerja, baik pada QC cutting, QC product, sanding, dan juga finish board, di mana condition ini diberi nilai 0 atau termasuk karakter yang ada pada huruf D. Nah, selanjutnya pada skill, seluruh elemen kerjanya diberi nilai C dan E. Seperti pada QC cutting 1 termasuk ke dalam huruf C2 dan diberi 0,03, dan pada QC product 2 diberi nilai 0 atau huruf D. Lalu pada effort juga itu hampir seluruhnya diberi nilai C,
hanya key sending dan juga key product 3, 4, 5 yang diberi huruf D atau nilai 0. Lalu pada konsistensi, itu juga sama diberi nilai C dan D, yaitu key cutting 1 hingga produk 2 diberi nilai C atau 0,01, maksudnya huruf C 0,01, lalu key produk 4 sampai 6D itu 0. Lalu key finish board juga itu diberi nilai 0 atau huruf D, sehingga rating performance-nya untuk key cutting 1 hingga cutting 3 1,07, untuk key produk itu 1,9 hingga 1,05, dan untuk sanding 1,12 hingga 1, dan untuk finish board 1 dan 2 itu sama di 1,11. Nah, setelah melakukan penyesuaian dapat dilakukan penilaian kelonggaran untuk memenuhi fatigue dan juga menyesuaikan kebutuhan pribadinya, dan juga untuk menghindari waktu yang lebih karena ada kegiatan yang tak terhindarkan. Nah, seperti yang dilakukan oleh PT Kutai Timber Indonesia, yaitu faktornya ada faktor tenaga, sikap kerja, kelelahan mata, temperatur, atmosfer, dan lingkungan, dan juga kebutuhan pribadi. Untuk key cutting diberi 22,5, key product 16,5, dan key sanding 21,5, dan juga key finish board diberi nilai kelonggaran 17,5. Sehingga dapat dilakukan penentuan beban kerja fisiknya. Nah, terlihat pada tabel sebelah kanan, key cutting 1 memiliki rata-rata nilai beban kerja fisiknya yaitu di 0,994, untuk key produk 2 di 0,723, untuk descending di 1,074, dan untuk di finish board di 1,081. Sehingga dapat dilihat bahwa kerja fisik yang paling tinggi itu di key finish board yaitu 1,081, dan kerja fisik yang paling rendah itu ada di key produk yaitu di 0,723. Mungkin hal ini dikarenakan key produk ini tidak terlalu rumit dan juga tidak terlalu butuh perhitungan yang cukup detail ataupun cukup teknis, dikarenakan hanya memeriksa saja propertiesnya secara keseluruhan dibanding dengan cutting yang memerlukan perhitungan secara tebal, secara lebar, dan juga finish board yang pasti karena itu akhir dari proses, jadi benar-benar perlu pengecekan yang lebih detail dibanding yang lainnya. Selanjutnya adalah kegiatan pengukuran beban kerja mental memakai metode NASA TLX. Langkah-langkahnya diawali dengan kegiatan wawancara terhadap 17 orang pekerja dari masing-masing departemennya. Lalu pekerja akan mengisi form bobot beban mental, lalu dilanjutkan pengisian form rating skala. Setelah kedua form tersebut terisi, dapat dihitung skor beban mental kerja mentalnya untuk setiap departemen. Untuk lebih jelasnya, pertama-tama pekerja akan mengisi form bobot beban mental. Jadi di sini pekerja akan melakukan kegiatan pairwise comparison. Berikutnya pekerja akan mengisi form rating, di mana rentang ratingnya adalah dari angka 0 hingga 100. Nah, berikutnya setelah kedua form tersebut diisi, dapat dilakukan perhitungan skor beban mentalnya, di mana nilai-nilai yang ada pada skor beban mental ini adalah perkalian antara bobot dengan rating. Akan tetapi pada jurnal yang kami teliti ditemukan ketidakvalidan dalam perhitungan skor beban mental. Sebagai contoh, pada mental demand QC cutting 1 seharusnya berisikan 250 yang didapat dari 5 dikalikan dengan 50. Begitupun juga dengan data lainnya yang ditemukan ketidakvalidan dalam perhitungan. Walaupun begitu, kami tetap mengikuti hasil yang telah dilakukan pada jurnal ini. Sehingga kesimpulan pada NASA TLX yang ada pada jurnal ini adalah skor beban kerja mental tertinggi diraih oleh yang pertama QC Finish Board dengan skor 71,5, kedua QC Sanding dengan skor 70, ketiga ada pada QC Cutting dan QC Product dengan skor 63. Oke, selanjutnya adalah penentuan jumlah operator. Diketahui pada PT Timber Kutai Indonesia membagi pekerjaan dari karyawannya itu ke dalam 3 shift. Dapat kita lihat pada tabel, untuk contohnya itu adalah shift yang pertama, pelaksananya itu terdapat 5 operator. Yang pertama, untuk elemen kerja key cutting itu ada 1 operator, dan elemen kerja key produk itu ada 2 operator, dan elemen kerja key sanding itu ada 2 operator. Hal yang sama juga terjadi pada shift yang kedua dan shift yang ketiga. Baru terdapat operator pada elemen kerja key finish board.
di mana elemen kerja key finish board ini ada 2 operator, tapi tidak termasuk dalam shift, sehingga mereka termasuk dalam non-group. Nah, dari keempat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada setiap shift didapatkan bahwa elemen kerja key ascending itu memiliki nilai kerja beban fisiknya itu melebihi 100%, sehingga elemen kerja key ascending itu terlalu produktif. Hal ini bisa membuat operator dari elemen kerja key ascending itu merasa kelelahan, sehingga pekerjaan tersebut harus mendapat bantuan dari operator elemen kerja key produk pada setiap shift-nya. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat pada shift yang ketiga, di mana operator dari elemen kerja key ascending yang kelima dan yang keenam itu memiliki nilai beban kerja fisiknya melebihi 100%, yaitu 1,078 dan 1,017. Nah, maka mereka perlu pembantuan nih dari elemen kerja key produk dari operatornya. Kenapa dari elemen kerja key produk? Karena nilai beban kerja fisik dari operatornya itu sekitar 76%, sehingga mereka memiliki kira-kira 20 lebih persenan waktu menganggurnya. Sehingga waktu menganggur tersebut dapat membantu operator dari elemen kerja key ascending untuk tidak merasa kelelahan operator dari key ascending ini sendiri. Baru untuk poin yang kedua, elemen kerja dari key finish board itu tidak termasuk dalam shift, maka perlu dilakukannya penambahan seorang operator. Nah, dapat kita lihat juga dari kedua operator elemen kerja key finish board itu memiliki nilai beban kerja fisiknya itu 1,086 dan 1,076. Nah, dari nilai beban kerja fisik ini jika dijumlahkan itu adalah 2,162. Sehingga jika dibagi 2 itu nilai beban kerja fisik rata-ratanya itu melebihi 100%. Tapi jika kita tambah seorang operator untuk key finish board, berarti ada key finish board yang ketiga, maka rata-rata nilai beban kerja fisiknya yang tadi 2,162 dibagi dengan 3, maka akan menghasilkan rata-rata nilai beban kerja fisiknya itu sekitar 76%. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini, di mana yang pertama dengan metode work sampling didapatkan bahwa terdapat perbedaan nilai beban kerja fisik yang dialami setiap elemen kerja oleh karyawan pabrik. Hal ini telah dijelaskan pada penjelasan dari perhitungan nilai beban kerja fisik, di mana untuk IC produk, elemen kerjanya itu memiliki nilai beban kerja fisik yang sangat rendah sekitar 72,3%. Baru untuk yang nilai beban kerja fisik yang paling tinggi itu terjadi pada key ascending dan key finish board. Lalu dari adanya nilai beban kerja fisik yang tinggi tadi, perlunya ada pembantuan antara operator dan penambahan operator. Pembantuan tadi itu terjadi pada elemen kerja key ascending dan key produk, di mana operator dari key produk itu karena memiliki waktu menganggur sekitar 26% akan membantu operator dari key ascending. Baru untuk penambahan operator itu terjadi pada elemen kerja key finish board. Baru untuk poin yang kedua, dari perhitungan Asata LX untuk beban kerja mental dari setiap elemen kerja, didapatkan bahwa dari key cutting, key ascending, key produk, dan key finish board itu nilai beban kerja mentalnya di bawah 80, sehingga tidak perlu adanya penambahan operator untuk dari segi beban kerja mental. Dan pada jurnal ini, nilai beban kerja mental dari setiap elemen kerja itu berada di level yang sedang. Sekian persentase mengenai analisis work sampling dan Asata LX untuk beban kerja fisik dan beban kerja mental dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.